Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat bidang, sahabat perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada hari ini kita kembali hadir bersama dengan podcast Midang Monitoring Komoditas Perdagangan, podcast yang merupakan podcast resmi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan ruang dialog santai tapi bermakna dan tentunya memberikan informasi-informasi dan edukasi-edukasi seputar perdagangan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan para pemirsa semuanya, podcast Midang ini dapat diakses di Facebook Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, juga di TikTok serta di Instagram, juga bisa nanti disaksikan di kanal YouTube Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan sebagaimana biasanya, kita akan memberikan informasi-informasi seputar perdagangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan khusus pada siang hari ini, hari Jumat 1 Agustus tahun 2025, mengawali bulan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Ini semangat kemerdekaan. Pada hari ini kita mengundang narasumber terbaik, dan hari ini kami bersama dengan narasumber dari Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dari salah satu bidang yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hadir bersama kami pada siang hari ini Bapak Jaka Wisnu, Sarjana Hukum. Ya. Ini merupakan pengawas perdagangan di bidang kemeteorologian Dinas Perdagangan Kabupaten Oki. Juga di sebelahnya hadir Bapak Medi Arfandi, Sarjana Teknik. Beliau ini adalah penera ahli muda bidang kemeteorologian Dinas Perdagangan Kabupaten Oki. Selamat datang Pak Jaka. Selamat datang Pak Medi. Kalau nak ngomong ke selamat datang tuh memanglah di sini tempat kita. Cuma selamat datang di podcastnya. Selamat datang di podcast bidang yang kita nih biasanya Pak Jaka, Pak Medi tayang tuh 2 kali dalam seminggu di podcast ini. Podcast ini biasanya ngasih informasi-informasi tentang perdagangan, tentang harga-harga barang, tentang tentunya pada hari ini dari bidang kemeteorologian, salah satu bidang yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Oki. Kita ke Pak Jaka dulu, boleh Pak Jaka? Siap, Pak. Yo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Becaknya masih tambah segar be, tambah muda be. Iya, bulan muda, tanggal 1. Tanggal 1 be. Ikut jengokan sumuringanya tuh. Iyalah, beda. Cuma kira-kira lah penting belum lagi. Rasanya sudah. Sudah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tambah semangat kita hari ini. Apalagi di bulan kemerdekaan ini nak mereka. Kalau nak nyengok Pak Bedi cak percaya nih hari ini. Iyalah. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 cahayanya bagus. Cahayanya bagus ya. Iya. Benar. Jadi kita semangat kita hari ini nak ngasih informasi tentunya untuk masyarakat Kabupaten Oki yang bisa nonton kita di podcast bidang ini, baik itu di Facebook ataupun juga di Instagram ataupun juga di TikTok. Nah, untuk hal ini kita live ini Pak Jaka. Oke, siap. Kita live di Facebook dan juga TikTok Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, Pak Jaka. Oke. Ini kan ada bidang kemeteorologian namanya di Dinas Perdagangan kita nih.
Nah, pastinya masyarakat nak pengen tahu apa itu kemeteorologian. Oke lah, kita mulai dari apa itu dulu kemeteorologian. Mungkin Pak Jaka atau Pak Bedi juga boleh nambahkan. Oke, siap. Terima kasih kepada Pak Hendra atas waktu dan kesempatannya. Di saat ini itu akan menjelaskan sekilas lah. Ya, Ya, sekilas. karena meteorologi itu kalau di masyarakat umum mungkin masih agak asing Ya, mengenal meteorologi benar. itu, atau masyarakat juga galak salah persepsi. Nah, iya salah benar ada. ya, Pak Jaka. Apa meteorologi itu? Kadang dia dengan meteorologi, oh cuaca pak Iya, ya. ada yang dari BMKG itu lah. BMKG, Kan? iya dia ngomong itu masyarakat, oh bukan gitu. Iya. Kita pelan-pelan ke masyarakat, menjelaskan masyarakat meteorologi Iya. itu apa. Meteorologi itu sebenarnya itu ilmu ukur mengukur pak. Oh, ilmu bukan ukur mengukur. iya jadi. bukan cuaca. Iya. Cuaca itu meteorologi. Nah, cuaca itu. Atau kadang dikait-kaitkan dengan meteorologi ya, Ah. meteorologi. Beda. Iya, ini meteorologi. Meteorologi. Ya, oke. Komenko. Meteorologi itu ilmu Ukur mengukur. tentang ukur mengukur. Ah. Oke. Jadi Pak Jaka, jadi meteorologi itu ilmu ukur mengukur. Jadi Iya, ya. benar Iya. pak. Nah, ilmu ukur mengukur ini dalam konteks perdagangan ini apa ini? Ukuran apa baik ya yang diukur apapun yang di itu tuh. Iya, sebenarnya ini pak ya. Meteorologi itu tidak baik di perdagangan. Meteorologi itu ada di kehidupan kita. Iya, iya. Kehidupan kita baik di rumah tangga, baik di pasar, Iya. baik di kesehatan. Itu ada Ada Pak. kalau Ada meteorologi. Pak. Jangan di tempat yang sempit ya, di perdagangan. Itu luas seluruh kehidupan kita tuh terkait kalau dengan meteorologi. Dengan meteorologi ya. Misal ini kalau di perdagangan ya tadi kita transaksi jual beli pakai alat ukur ya. Iya. Nah, di rumah sakit juga ada gitu. Meteorologi itu ada di rumah Ada sakit. juga di rumah Iya. sakit. Tensi. Oh iya, Tensi tensi itu ya. itu Kan ukuran juga. Ukuran juga. Tensi itu dulunya untuk apa? Untuk menakar kebutuhan obatnya. Oh iya. Nah, iya. di situ meteorologi itu hadir di mana-mana. Iya. Di rumah juga bisa meteorologi itu ada di rumah. Iya. Kita buat kue misalnya. Ah. Buat kue perlu ditakar berapa liter banyunya. Betul. Itu kan berapa gram Gulanya. gulanya. Nah itu kan Iya, tapi itu meteorologi secara luas. secara luas itu. Tapi mungkin kita kaitkan dengan meteorologi yang ada di perdagangan ini kira-kira tidak seluruhnya mungkin kan tidak masuk di aku mencakup di dinas perdagangan ini. Nah, kira-kira apa baik itu tuh ilmu meteorologi yang ada di dinas perdagangan ini itu. Jadi ini Pak, kita ini kan ada namanya bidang kemeteorologian. Nah, ya benar. Nah, bidang kemeteorologian itu tupoksinya salah satunya tera ulang. Dengan Nah, apalagi itu tera ulang tuh. dengan pengawasan kemeteorologian. Tera ulang itu suatu proses pengujian timbangan atau alat ukur lah yang dipakai oleh masyarakat atau oleh perusahaan untuk transaksi jual beli. Jadi transaksi perdagangan juga berarti jual beli. Iya, nah jadi di situ yang punya timbangan itu wajib mereka untuk melakukan tera ulang. Iya. Jadi ya tera ulang itu kan suatu wujud untuk perlindungan ke konsumen. Konsumen itu bukan konsumen secara sempit ini Pak ya. Konsumen secara luas. Menurut itu maksud aku nih pelaku usaha itu dilindungi oleh tepat pengukuran. Konsumen atau masyarakat yang terlibat dalam jual beli tadi juga itu dilindungi juga. Jadi kita itu melindungi kedua belah pihak. Jangan sampai ada yang dirugikan. Gitu itu. Jadinya itu perenakan juga aku berarti meteorologi itu ilmu takaran atau ukuran ini untuk memastikan ketepatan ukuran itu dan ini
apa namanya supaya tidak merugikan Nah, pelaku usaha pelaku usaha atau atau konsumen. pedagang Ya, dan kedua tidak belah juga pihak. merugikan konsumen. Ya. Nah, ini hadirnya meteorologi ini untuk menjamin ketepatan dari alat ukur yang kita Ya. gunakan untuk transaksi itu. Oke. Jadi Pak Jaka ini sebagai pengawas ya, Sebagai pengawas perdagangan. Nah, kira-kira apa tugas-tugas dari pengawas itu kaget kita ke Pak Medi juga sebagai Ya. penera. Ya. Nah ini Pak, gawe pengawas itu tuh mencari potensi untuk melakukan tera-tera ulang itu. Oh, iya. Itu mencari dan juga menjamin si pelaku usaha atau konsumen bahwa yang dipakai timbangan dia itu sudah benar. Iya. Nah, jadi kalau tidak benar ya kita langsung melakukan pembinaan. Nah, untuk yang yang menjamin kebenaran itu sebenarnya bukan gawe pengawas. Iya. Itu gawe penera. Pak ini gawe kami penera itu. Iya. Bapak ini. Oke. Ya, tapi itu tadi pengawas tadi apa namanya berkolaborasi lah taruhlah dengan si penera. Jadi gitu tadi pengawas tadi, oh ini sudah benar, kita sudah ditera atau memang belum ditera. Nah kalau Ya. belum ditera, itulah kita usulkan, kita arahkan ke mereka untuk lakukan tera dengan si penera, itu Pak. Oke, jadi Pak Jaka tuh istilahnya nyari potensi-potensi mana yang nak ditera aja itu. Benar. Tapi yang khusus untuk meneranya atau mengujinya itu penera. Bukan Oke. pengawas KTH. Berarti kita ke Pak Medi ini. Oh. Ke Pak Medi, kalau tadi Pak Jaka tuh mengawasi fungsinya, nah ini Pak Medi. Penera ini banyak juga yang belum tahu. Jadi kita apa namanya masyarakat mungkin agak awam juga dengan apa itu tuh penera itu. Benar. Boleh mungkin Pak Medi menjelaskan apa namanya secara sederhana lah kira-kira apa itu tuh penera itu. Ya kalau penera sebutannya kan di meteorologi itu kan penera ahli. Nah kalau kita selaku petugas ini kan istilahnya tuh apa ya, di pedagang tuh nyebutnya galak nyebutnya tukang kir. Nah itu itu ini kan tukang nguji timbangan ini. Nah ini kan timbangan pegas kita nyebutnya kan. Ini kan banyak di pasar kan, dipakai uang untuk jualan pedagang kan. Iya. Nah ini anak timbangan namanya. Iya. Inilah alat yang kita untuk kita nguji timbangan di pasar tuh kan. Ini fungsinya untuk memastikan ketepatan dari timbangan ini. Iya. Nah misalnya timbangan ini tidak sesuai ukurannya, ini bisa diperbaiki apa cak mana itu Pak Bedi? Kalau kita penera ini sebenarnya kalau untuk perbaikan itu tidak bisa sebenarnya. Iya, Kita cuma menentukan takarannya, timbangannya kan. Kalau untuk perbaikan ada petugas khususnya, itu reparatir kita nyebutnya. Oh iya Medi. Jadi Pak Medi ini tugasnya sebagai penera itu tuh memastikan ketepatan ukurannya tadi. Ya. Oke, jadi kembali lagi nih Pak Jaka ya, mungkin Pak Medi juga bisa jawab apa namanya penera yang bisa nera itu tadi tidak sembarang uang pastinya kan? Tidak sembarang uang. Iya. Maksud kami yang kami nak tanyakan itu apakah Pak Jaka sebagai pengawas atau uang lain yang pegawai di Dinas Perdagangan ini ada juga yang bisa melakukan tera ulang itu tadi? Apa memang ada harus petugas khususnya yang bisa melakukan itu? Kalau peneraan itu Pak, tidak seluruh uang bisa. Ya, ada uang khusus. Uang khusus sudah mati, dia ada sertifikasi. Ada sertifikasi. Ada sertifikasi dari Kementerian Perdagangan. Dia namanya pegawai berhak. Oh, pegawai berhak namanya. Jadi ada SK dari Kementerian Perdagangan tentang pegawai berhak. Penera juga belum tentu dia baca membubuhkan ini CTT namanya kita nyebutnya. Cap tanda tera. Penera tidak bisa, pengawas tidak bisa melakukan pembubuhan CTT itu, cuman pegawai berhak. Penera juga belum boleh melakukan atau membubuhkan
Tera itu kalau dia belum berhak. Oh iya, jadi tidak seluruh penera juga. Tidak bisa. seluruh, Pak. Jadi penera itu tuh ada petugas yang khusus nih yang namanya penera, dan dia juga ada sertifikasi juga. Yo. Nah, sudah melalui tahap-tahap tentunya ada uji kompetensi segala macam ya. Benar, masuk. Baru dapat sertifikat PB. pegawai berhak. Nah, itulah yang berhak untuk menentukan ataupun juga memberikan tanda tera itu tadi. Pembubuhan tanda tera. Oke, secara umum mungkin kita lanjutkan Pak Edi. Santai-santai baik kita. Terus selanjutnya ini nak kami tanyakan kalau bedanya meteorologi dengan meteorologi tadi mungkin agak sudah kita paham ya. Iya. Jadi kalau meteorologi itu bidangnya alat ukur. Kalau meteorologi tadi ini cuaca. Iya, oke. Terus selanjutnya ini yang nak kami tanya ke Pak Edi atau ke Pak Jaka, berapa dekat meteorologi ini dengan kehidupan kita? Itu kira-kira. Jadi aku jawab lagi Pak ya. Di awal tadi sudah aku omongkan, meteorologi itu tuh sangat dekatnya dengan kita, dengan kehidupan kita. Di sehari-hari itu kita pasti ketemu dengan namanya meteorologi itu. Iya. Itu jadi sangat-sangat dekat, bahkan sebelum kita lahir Pak. Sudah masuk ke kita meteorologi. Memang itu. Pada saat kita di kandungan misalnya, orang tua kita datang ke rumah sakit, ditimbang kan? Badan kita ditimbang. Nah ditimbang itu kan kita dokter kan nak menyesuaikan misalnya obatnya itu obatnya itu berapa untuk takaran berat badan ibu ini dan si bayi ini. Nah di situ Pak, di situ jadi aku masuk itu sebelum kita lahir lagi tahu meteorologi. Nah kira-kira itu Pak. Apalagi kita segala macam yang namanya takaran, timbangan itu tuh namanya masuk ke meteorologi. Oke, kalau itu. Itu terus selanjutnya yang nak kami tanya ke Pak Jaka, meteorologi itu tuh kalau di Kabupaten Oki ini semenjak kapan adanya meteorologi di Kabupaten Ogan Komering ini? Boleh mungkin bisa kita ceritakan di masyarakat yang bisa untuk kita hari ini. Pak Jaka mungkin ini. Pak Jaka yang tahu sejarahnya. Ya, kalau Pak Jaka ini mungkin yang paling senior ya. Kami nyebutnya Bapak Meteorologi. Bapak Meteorologi. Masih muda aku nih. Iya. Walaupun lah senior itu masih muda. Kejingoan. Anak kecil masyarakat. Itu kalau yang masih muda. Oke lah. Oke Pak Jaka. Kalau meteorologi ini sebenarnya meteorologi ini dari dulu Pak, dari zaman kerajaan-kerajaan dulu lah sudah ada meteorologi. Tapi kita bahas yang di Oki Oki ini meteorologi kita nih Pak berdirinya 2020 Pak. 2020. Baru juga sekitar berarti 5 tahun. Masuk 5 tahun 2020. Tapi kalau meteorologi secara se-Indonesia 81 gitu Pak. Tahun 81 undang-undangnya ada. Undang-undang 81. Tapi di Oki sejak adanya undang-undang peralihan itu, jadi dulu ini meteorologi itu kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi. Tapi setelah keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 pelimpahan kewenangan provinsi tadi balik ke kita, ke kabupaten kota. Jadi seluruh kabupaten kota itu kewajiban juga harus melakukan pelayanan meteorologian. Oke. 2019 kita 2020 meteorologi kita berdiri. Untuk waktu itu baru siko Pak, kita ada penera Pak. Baru siko. Aku nyebutnya penera itu pada saat itu aku nyebutnya makhluk langka. Termasuk langka ya. Termasuk langka. Kamu siko itulah. Adanya di Oki. Iya, padahal berkaitan besarnya ini untuk melakukan kegiatan meteorologi itu harus ada penera ya. Nah penera itu yalah tadi ini Pak Medi ini pertama kali penera ada di Oki Pak Medi. Jadi yang paling pertama ada penera
Pak Medi. Pak Medi, yo. Oke. Jadi waktu pembentukan UML, unit meteorologi legal, salah satu syaratnya diminimalkan oleh kementerian harus minimal ada psikop penera plus peralatan standar yang minimalnya baru bisa kita ngajukan pembentukan unit meteorologi legal. Jadi kalau kita nak membentuk UML atau unit meteorologi legal tadi, syaratnya salah satunya harus punya penera dan juga ditunjang dengan peralatan standar. Untuk penera itu minimal standarnya minimalnya ada standar yang pacak nguji di pasar dan SPBU minimal itu dulu. Jadi biar pacak daerah itu menjamin untuk masyarakat langsung gitu nah. Jadi di tahun 2020 itu tuh waktu dibentuknya UML atau unit meteorologi legal itu tuh jadi kita sudah ada alat standar yang itu tadi. Sudah ada Pak, alhamdulillah. Kementerian beri kita peralatan itu termasuk mobil operasional itu masuk juga. Iya Pak, jadi alhamdulillah kita bisa menjangkau daerah yang jauh. Jadi di kabupaten ini kok ini bisa terlayani ya. Iya waktu meteorologinya. Oke. Tadi ada juga pecahnya Pak Jaka tuh nyebut-nyebut. Nah kira-kira cek ini apa namanya meteorologi itu kita tingkat kebaik misalnya apa baik yang kita nak apa namanya ruang lingkup meteorologi itu sebenarnya yang nak kita ukur apa-apa itu termasuk cek ini tadi timbangan-timbangan yang di pasar. Nah selain dari timbangan di pasar ini apa lagi itu kira-kira yang kita ukur tuh Jaka? Oh iya. Itu ada hal yang wajib kita lakukan penerangan atau pengawasan, terutama yang di pasar Pak, pasar tradisional atau pasar modern atau yang pakai alat timbang. Kedua di SPBU. Di SPBU itu diukur juga ya? Diukur juga Pak. Itu kan ada pompa itu kan ada nozzle. Nah nozzle itu yang perlu kita ukur, kita awasi untuk memastikan ukurannya kalau benar-benar seliter apa tidak itu maksudnya. Benar Pak, masuk betul. Jadi itu yang ujinya penera Pak ujinya. Pembubuhan penera. Jadi sampai saat ini kita nih SPBU di Kabupaten Oki ini sudah bisa kita layani ya macam mana Pak Jaka? Alhamdulillah Pak, 2020 tuh kita sudah bisa mandiri. Yo, kita tidak lagi tergantung dengan daerah lain. Jadi sebelumnya tuh mungkin karena SPB itu memang sudah ada kan sebelumnya. Jadi sebelum terbentuknya UML di Oki ini mungkin itu dilakukan ataupun dibantu oleh provinsi. Dari itu provinsi Pak. Provinsi. Waktu itu kewenangan provinsi. Jadi semenjak diturunkan ke kabupaten kita sudah bisa melayani. Iya, sudah bisa. Itulah. Iya. Pak Medi yang dulu awalnya sampai sekarang masih. Sampai sekarang ya. Tapi ada lagi Pak, kita bukan Pak Medi baik. Iya. Jadi di unit meteorologi legal kita atau bisa diomongkan bidang kemeteorologian itu ada berapa penera kita sekarang? Kita untuk sekarang ini alhamdulillah peneranya ada 4 Pak. Sudah 4 sekarang. 4, 2 PNS, ASN, 2 P3K. Iya. Untuk pegawai berhaknya yang ada CTT kita ada 2. Sudah ada 2. Alhamdulillah kalau untuk SPB. Jadi selain Pak Medi, ini sudah ada lagi penera yang lain? Ada. Nama penera yang lain itu Rosihan Anas. Budaknya Pak belagak, tinggi ganteng. Cak wong dia. Cak wong dia Pak. Kalau dia ke lapangan, aduh. Kata cewek. Sayangnya tak kita tampil ke sore ini kebetulan jadi yang nonton kita hari ini penasaran juga yang mana yang kesian Anas ya. Makanya tadi kaget undang lagi hantu. Nanti kaget sekali lagi kalau kita ada kesempatan podcast lagi. Lewat si hantu.
Pak Mus namanya. Oh, belagaknya tuh. Mungkin masyarakat Kabupaten Oki ini lah sering juga tuh jenguk di SPBU. Kalau di SPBU, pasar, ya. di pasar. Nah. Mereka itu di pasar itu kalau nggak lera langsung. Kalau nengok beliau dua tadi. Oke. Jadi Pak Jaka kadang tuh sering lah kita terdengar selentingan dari masyarakat ini kan. Tentunya ya, takaran-takaran timbangan-timbangan inilah yang biasa digunakan ke wong untuk pedagang untuk transaksi ini kan, salah satunya SPBU itu tadi. SPBU Pak, benar. Kadang ada kawan-kawan ini yang mobil isi minyak kan, isi BBM di SPBU itu. Jadi keluar dari SPBU terasa rasa kurang. Nah, itu mana lah kira-kira apa benar kan pasti ini dari Dinas Perdagangan di TRA itu tuh. Nah, cak mana lah jawabnya masyarakat tuh yang ngomong ke kira-kira ada SPBU ya, caknya curang SPBU ini. Aku ngisi minyak tadi katanya ngisi 50.000 cak tak penuh cak itu nah. Nah yang inilah pasti jadi pertanyaan dari masyarakat tuh. Cak mana lah kira-kira Pak Jaka, apa Pak Medi bisa jawabnya ini? Pak Medi banyak. Pak Medi banyak jawabnya? Pak Jaka. Boleh lah. Oh itu. Terserah kalau memang. Pak Jaka biar lebih jelas nih. Iya. Nah ini Pak kalau omongan-omongan masyarakat tuh, oh itu kurang, ya itu maklum. Maklum ini masyarakat ini tidak tahu kamu. Kedua masyarakat juga tidak kasih alat yang pasti untuk melakukan pengukuran itu langit ya. Nah, itu. Jadi masyarakat kan cuman masyarakat yang pengguna kendaraan kan. Jadi mungkin dia di SPBUA misalnya, dia ngisi 10 untuk motornya 10.000 motor ini, kita balik motor 10.000. Di SPBUA dia 10 itu naik 2 balok, misalnya 2 balok di takaran fuelnya ada tanggo-tanggo itu 10.000. Dibandinginnya kaget di SPBUB. Nah, itulah cerita kami yang itulah. Nah, di SPBUB ternyata dia 3 balok. Itu. Jadi dia nyalakan SPBUA itu katanya ini SPBUA ini ngisi 10 kurang ini kan. Nah, iya banyak cerita. Jadi aku jelas sedikit Pak ya. Dia masyarakat tidak bisa ngomongkan itu kurang karena dia tidak bisa, dia bukan yang speedometer itu speedo apa namanya yang di motor itu fuel meter tidak bisa dia jadi ke alat untuk menakar itu. Karena waktu dia ngisi di SPBU tadi dia tidak tahu bahwa di pompa di tangki itu berapa sisa minyak dalam itu. Jadi mungkin baik di A tadi dia ngisi minyak memang langeresnya yang di bawah misalkan pas di B tadi mungkin minyaknya udah ada tinggi cak ini misalnya gitu kan. Nah jadi kita udah baca ngomongkan itu curang atau tidak kurang atau tidak kurang kalau kita udah baca belum ujinya. Jadi sepanjang pengetahuan Pak Jaka mana ini sudah kita uji kan ini kan ke Kabupaten Oki nih malah SPBU itu sudah kita uji loh. Mana hasil ujinya kira-kira? Jadi jangan ada lagi rasa was-was di masyarakat itu kan. Karena yang kami ketahui berarti itulah fungsinya ada meteorologi ada hadir di Kabupaten Oki nih yang pastinya untuk memastikan itu tadi. Alhamdulillah Pak kalau untuk di Oki ini itu sudah bisa melakukan daerah ulang ataupun pengawasan ke SPBU itu. Jadi SPBU itu kan ada namanya pompa Pak, ada nozzle. Nah nozzle itu wajib untuk lakukan daerah ulang. Itu setahun sekali Pak wajib setahun sekali. Wajib harus ditera atau ditera ulang. Yang kedua kan kita ada pengawasan Pak. Pengawasan takaran itu. Jadi kita juga rutin pengawasan itu. Pengawasan pertama di HKBN itu Pak. HKBN ini setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Yang pertama di menjelang hari raya kita. Idul Fitri. Kita lakukan pengawasan. Dan tuh
menjelang Natal dan tahun ini lagi baru. rame-ramenya wong belanja, lagi Iya. rame-ramenya wong beli ya. Jadi itu program nasional, itu AKBN itu program nasional untuk melakukan pengawasan di situ. Nah itu yang pengawasan rutin Pak ya, yang Iya. rutin ya. Yang insidentil juga kita lakukan Pak, insidentil. Iya. Misal Pak Endra tadi kan pengawasan dulu, pengujian. Iya. Nah pengujian kita tadi Pak tidak pakai botol air mineral atau pakai gayung, tidak Pak itu iya. Pak. Jadi ada alat Ada alat khususnya. Pak, alatnya berstandar, diuji oleh di pucuk kita lagi, gitu kan, di med yang uji kita. Nah alat standar 20 liter. Inilah yang kita bawa ke SPBU. Jadi inilah alat yang untuk mengukur ketepatan ukuran itu tadi ya. Iya benar. Minyak tadi. Takaran dari minyak yang kita ukur tadi. ataupun BBM yang kita jual belikan itu ya. Yang kita beli di SPBU itu ya. Jadi sepanjang pengetahuan kita, selama kita awasi ataupun selama kita tera ini, insya Allah di seluruh Kabupaten Oki ini nozzle-nozzlenya sudah bagus segala ini Pak ya. Sudah bisa dijamin istilahnya. Alhamdulillah Pak, bagus Pak. Kan kita percaya nyebut ke bagus itu karena kita kan lakukan pengujian Pak. Ya. Bukannya kita nih ngomong-ngomong baik, Ya. bukan itu kan. Jadi sebelum kita nyebut ke itu bagus, kita uji dengan ini. Ya. Nah ini alat standar kita namanya bejana. Jadi bejana ini kan kita kan uji ke di SPBU itu 20 liter. Nah jadi ada yang namanya BKD. Apa itu BKD itu Pak? BKD itu ya batas kesalahan diizinkan. Batas kesalahan diizinkan. Jadi 20 liter. Kira itu. tadi BKD itu tadi kantor BKD. Oh bukan. Bukan, Pak, ya? Iya. Jadi ada batas kesalahan yang diizinkan. Diizinkan. Jadi ada plus minus. Iya. Ada plus minus. Jadi misalnya seliter itu tuh dia tidak mungkin nak seliter nian. Apa cak mana mungkin batas kesalahan Kita diizinkan. nih ngujinya 20 liter Pak. Oh 20 liter. 20 liter. Kita tidak bisa ngujinya seliter. Iya. Karena Ada standarnya. ada standar tekanan apa namanya semprotan nozzle itu kan beda dengan Iya. dengan misalnya minyak biasa. Iya. Nah jadi kita per 20 liter itu standar gitu Pak. Iya. Syarat teknis untuk pengujian itu. Iya. Jadi kita ada acuan. Iya. Jadi pada intinya Pak Jaka, Pak Medi, berarti untuk menjamin ketepatan pengukuran ini khususnya di SPBU yang mungkin masyarakat selama ini merasa ada kekurangan atau begitu. Nah ini mungkin dari Pak Jaka nih, dari Pak Medi ini sudah bisa menjamin ya, jamin kalau SPBU yang kita kita uji ataupun kita tera itu sudah kita bisa pastikan bahwa itu memang sudah benar ataupun tidak merugikan masyarakat, juga tidak merugikan perusahaan. Iya. Gitu ya kira-kira. Kita sudah jamin Pak, kita jamin. Kalau memang coba-coba Pak Endra ke SPBU. Ya. Nah, kalau Pak Endra ke SPBU, tengok di situ ada stiker. Iya. Nah, stiker itu ada masa berlaku. Masa berlaku. Nah, tengok stiker itu. Kalau dia sudah ditera pasti ada stiker. Iya. Stiker bahwa pengujiannya tanggal berapa sampai berapa. Nah, di situ Pak. Itu sebenarnya itu bukan stiker itu bukan bukan stiker jaminan sih sebenarnya itu. Itu untuk keterangan baik. Iya, kalau yang jaminan itu di SPBU itu tuh sudah diuji. iya. Nah, kalau untuk yang jaminannya ini namanya plumber ini. ya. Jadi plumber ini, nah ini yang ada di dalam dalam pompa. Di dalam pompa itu. Ya, jadi kalau stiker itu tuh nunjukkan baik iya. bahwa ini sudah pernah ditera, Nah ini Pak. Jadi setiap pompa BBM itu yang sudah kita tera atau sudah kita pastikan ketepatannya, ini kayak disegel ya, disegel Pak. Jadi yang berhak menyegel ini cuman penera. Pak Medi dengan Rosian tadi. Pak Medi dengan Rosian karena sudah bersertifikat
sudah ada sertifikatnya tentunya ya. Iya. Jadi nah itu untuk di PBU apa di SPBU ya. Nah, selain dari SPBU ini kan banyak juga alat-alat yang kita gunakan untuk transaksi ataupun juga perdagangan. Ya pastinya di pasar-pasar, Pak Dedi ya. Nah, di pasar itu banyak nih timbangan-timbangan. Nah, kira-kira yang timbangan-timbangan di pasar itu sudah kita tera ataupun sudah kita cek galau macam mana itu Pak Jaka? Nah, coba Pak Medi dulu. Iya, kira-kira Kalau di pasar alhamdulillah rata-rata lah sudah kita cek kalau. Iya. Timang-timangnya. Kita dioki ini Ya, yang pasti kita dioki. pasar itu yang paling ramai itu di pasar Kayagung, pasar Tumbu Mulyo, Iya. sama pasar Tulung Selapan ya. Iya. Kira-kira yang pasti di pasar Kayagung ini kira-kira sudah di kita teraga loh, macam mana itu Pak Medi? Alhamdulillah kalau yang untuk saat ini lah sudah galau. Hampir separuh lah bagian lah Iya. sudah kita tera ya. Ini rutin ya kita Rutin. tera setiap tahunnya ya. Setiap tahun kita rutin. Iya. Tera. Jadi tanda masyarakat nak nyingok apakah timbangannya itu tadi sudah kita uji atau sudah kita tera itu cak mana masyarakat nak nyingoknya cak Pak Medi apa Itu bedanya? Itu tadi kita pasang stiker sama kita segel tadi kan. Yo. Segel yang cak kita tunjukin ini tadi kan. Iya. Berarti masyarakat ini bisa nyingok timbangan yang digunakan pedagang itu apakah sudah diuji di tera oleh Dinas Perdagangan apa belum itu nyingok dari tanda tera itu ya? Iya, tanda tera. segel sama stikernya. Jadi masyarakat kalau yang nak belanja ke pasar, yang nak beli sayur, nak beli ikan, nak beli apa, itu apa namanya? Dipastikan ada tanda tera sama stiker. Sama stiker itu tadi. Kalau sudah berstiker, nah jangan ragu-ragu lagi nak Yo. beli di situ. Pasti dijamin sudah. Ya, itu sudah ada jaminan dari atau sudah ada pernah dicek oleh Ya. Dinas Perdagangan. Oke, jadi masyarakat yang di apa namanya yang nak belanja ke pasar, kalau terjenguk stiker itu jangan ragu-ragu lagi nak belanja. Nah, kalau misalnya itu tuh baca tak kira-kira pedagang tuh nak ubah-ubahnya misalnya itu Pak Jaka. Nah ini Pak, kalau memang dia nak ngubahnya, dia pasti dia buka body Misalnya timbangan. nak dibuatnya apa nak tambah-tambahkannya Ya, misalnya itu supaya kalau dia nak curang itu pasti dia muka segel. Buka Yo. segel, ya, motor segel pasti. Kalau motor segel dia lah kena melanggar undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang Yo. meteorologi legal. berarti Nah. ada undang-undang yang Ada melindunginya. ada undang-undang Pak. Jadi tidak basing dia nak mutus-mutus ke segel itu. Iya. Jadi saran aku dengan dengan pembeli atau konsumen, konsumen itu harus cerdas Ya. sama tim ini. Kalau memang dia nak melakukan transaksi beli jual Ya. beli ke pedagang itu, pastikan dulu timbangan dia tuh, jingok dulu dengan pedagang tuh. Ada tak tanda teranya? Iya. Ada tak stikernya? Itu nah. Ada stikernya ya. Kalau tidak kata tanda tera ada stiker, tidak usah. Bisa Iya. sama tim ini, kita tidak terjamin Pak. Iya. Nah, itu kalau ada stiker, ada tanda tera itu kan sudah terjamin. Sudah kita pastikan Iya, kalau itu pertama di depan timbangannya kamu. bagus. Kedua, kalau transaksi itu pastikan juga kita terjinguk angkonya. Misalnya kita nak beli sekilo, Iya. jingok lu timbangan tuh, mulai tak dari nol dia. Cak di depan ini kan ada nol. Nah, mulai tak dari nol. Ya, kalau dia misalnya tidak dari nol itu sudah ada indikasi tidak bagus Iya, berarti. itulah. Jadi Pastikan masyarakat nak belanja atau nak pembelian itu pastikan dulu Iya. tunjukannya dari nol. mulai tak dari nol. Ya, sama cak di SPBU tadi kan? Ya, Kalau mulai dari kita nol, nak ya. beli BBM tuh, nah mulai dari nol. mulai dari Iya. nol itu kan. Iya. Apalagi bisa kita berkeluarga, mulai dari nol. Jadi cewek gitu kan. Iya. Lemah Pak kalau dia ngajak mulai dari nol. Iya. Jadi masyarakat yang kira-kira ngerasa nak belanja ke pasar, ini terutama juga untuk pedagang-pedagang juga ya. Iya. Nah, ini bukan untuk masyarakat yang nak belanja baik, nah untuk pedagang ini pasti
nak pastikan dagangannya itu benar ukurannya, ini perlu ditera. Jadi alat yang nak digunakan tuh harusnya ditera di sini. Nah, cak mano misalnya ini kan secara rutin Pak Jaka tuh sama Pak Medi mungkin secara rutin setiap tahunnya neranya ke pedagang di pasar. Jadi nyingoi ataupun kita periksa masing-masing siko timbangan yang ada di pasar itu kan. Kita keliling. Nah, misalnya ini ada pedagang yang baru beli. Misalnya pedagang yang baru beli timbangan. Nah, digunakannya otomatis ini kan belum pernah ditera. Nah, kira-kira pedagang ini bisa tak minta diterakan macam mana itu? Jadi di undang-undang yang nomor 2 tahun 81 itu mewajibkan timbangan itu sebelum dipakai untuk pedagang. Sebelum digunakan untuk pedagang harus ditera dulu. Namanya tera Pak, tera awal. Kalau tera ulang itu proses setelah ada penerimaan pertama, tera ulang. Jadi masyarakat juga seandainya kita nak ganti di pasar itu, kami petugas yang ganti di pasar, jangan sungkan-sungkan dibawa ke kantor kami. Jadi boleh ke sini, boleh di kantor. Sangat boleh Pak, kami nunggu nian Pak. Masyarakat datang, pemilik ini kan timbangan ini itu tidak cuma yang berjualan di pasar-pasar baik Pak Jaka, tapi juga kan ada juga yang misalnya kita boleh sebutlah mereknya JNT misalnya kan. Ada juga yang laundry pakai timbangan juga kan. Benar. Nah, mereka tuh untuk memastikan timbangan mereka tuh bagus apa tidak sesuai dengan ukurannya apa tidak tuh boleh berarti kakek misalnya Pak nak ke sini. Jadi cak mana prosesnya itu, cak mana prosedurnya kira-kira. Jadi ini Pak, petugas kita kan ada yang standby di kantor. Standby. Cak lapor hari kemarin ada petugas JNT datang. Kalau kita bawa timbangan, ngucup-ngucup bahasa Inggris ngucup-ngucup ngucup-ngucup bawa timbangan gitu. Bahasa Inggris daerah pinggiran belah ulu. Iya. Tebing gerinting. Itu ngucup-ngucup dia bawa itu timbangan itu. Jadi petugas kita siap. Yang pegawai berhak ini, yang pegawai berhak bukan yang pengancasi segala macam, bukan pegawai berhak. Jadi pegawai berhak siap melakukan tera ulang itu Pak. Jadi datanglah situ bawa timbangan yang nak ditera tadi, timbangan kita uji. Hari itulah kalau memang dah kata masalah timbangan itu atau dah kata kendala selesai, bisa ditunggu, malah bisa ditunggu. Itu pun Pak gratis Pak. Oh gratis. Tidak kita pungut Pak. Jadi kita datang ke sini istilahnya daftar, nah minta diterakan, minta dicekkan istilahnya kalau nak bahasa mudanya tera itu ngecek ya. Kalau bahasa kita tera, kalau bahasa masyarakat umum tuh kir lah nyebutnya Pak. Sebenarnya kir tera itu. Iya. Langsung dia bawa. Jadi minta cekan istilahnya benar tak timbangan aku ini sudah bisa dan digunakan untuk pedagang itu. Jadi datang ke sini boleh minta diterakan kakek, petugas dari sini siap untuk meneranya. Kalau sudah bagus berarti kakek kita kasih segel sama stiker itu tadi. Jadi pelayanan itu tuh tidak kate bayar Pak ya? Tidak kate Pak, gratis Pak ya. Jadi apalagi mereka datang ke kantor. Jadi kalau mereka datang ke kantor kan lemak gitu Pak. Tidak lagi gitu nak ngancap ke sana. Bahasa Inggris lagi nih, ngancap ke sana. Ngancap ke sana. Tidak lagi. Itulah tadi tuh kita kan Alhamdulillah masyarakat kita, masyarakat Oki ini, khusus Sekaya Agung ini sudah melek Pak metodologi Pak. Sudah sebagian banyak yang sudah tahu. Jadi ngomong-ngomongan pasar itu ada yang datang ke kita. Karena ditunggu-tunggunya, mana lah Bapak penegak itu datang ini. Mucup-mucup lagi dia ke sini. Bahasa Inggris tadi kan mucup-mucup lagi ke sini. Iya. Jadi alhamdulillah kan kita tadi sebelum mereka melek itu itulah sudah sosialisasi Pak. Iya. Sosialisasi. Sudah sosialisasi, ngasih tahu ke masyarakat, edukasi, baik itu berbentuk spanduk, stiker, ataupun media-media lainnya, media sosial lainnya. Ini kalau salah satu tugas juga dari kemeteorologian itu Pak. Iya Pak. Jadi ada kita rutin namanya ngasih informasi penyuluhan langsung ke pasar atau ke
melalui media sosial itu nah. Cak kita hari ini namanya penyuluhan juga. Penyuluhan juga Pak. Jadi ngasih informasi ke masyarakat tuh namanya juga penyuluhan juga nih, supaya masyarakat tuh apa tadi melek metodologi. Ini contoh melek metodologi. Ini jadi masyarakat melek metodologi 3M. 3M banyak ini 3M ini. Kira 3M ini kalau pegawai-pegawainya hafal kalau dengan 3M ini. Nah, kalau nak bangun rumah 3M. 3M apa itu Pak? 3 kali minyak. Oh 3 kali minyak. Beda di kita 3M. Iya 3M yang ini bukan yang itu ya. 3M kita nih, M pertama masyarakat, M kedua melek, M ketiga metodologi. Jadi 3M itu masyarakat melek metodologi nama itu. Ini harapan kita pastinya seluruh masyarakat ini sudah bisa melek meteorologi ini. Melek itu dalam arti sudah mengetahui apa itu. Nah ini juga stiker ini kita pasang juga di kemarin kita di laundry. Laundry yang sudah kita awasi kan kita ini stiker ini. Iya, ini kita tempel-tempel. Bahwa usaha itu supaya masyarakat tahu juga lah apa itu metodologi namanya itu maksudnya itu masuklah kita ini penyuluhan juga lah Pak ini Pak. Iya. Jadi itu kan ini ada tulisannya metodologi legal. Iya. Jadi sosialisasi kita bermacam-macam Pak. Dari stiker, brosur, yang cak ini kita bagi-bagikan. Iya. Ini salah satu media yang untuk kita menginformasikan ke masyarakat berarti. Iya Pak. Supaya masyarakat mengetahui apa itu meteorologi dan apa fungsinya, apa kegunaannya di masyarakat pastinya. Ini menjamin kepastian pengukuran, jamin juga untuk pedagang atau pelaku usaha, menjamin juga untuk konsumen. Berarti pedagang atau pelaku usaha tidak dirugikan, tidak rugi, dan masyarakat juga tidak merasa dirugikan. Jadi hadirnya meteorologi ini memberikan kepastian ya. Iya benar. Memberikan kepastian bagi pedagang dan juga konsumen dalam bertransaksi. Itu kira-kira yang kami tangkap itu itu. Posisi kita tuh di tengah-tengah, Pak. Jadi kita ini menjamin si pelaku usaha atau si konsumen. Nah, di tengah-tengah. Jangan pelaku usaha dirugikan, konsumen juga dirugikan. Jadi tengah-tengah gitu tuh. Ada ini pengalaman ini Pak Endah, pengalaman. Penasaran aku apa dia pengalaman? Iya, pengalaman bukan kami. Pengalaman pribadi ya. Jadi pengalaman kami di pasar Tugu Mulyo. Tugu Mulyo ini. Di pasar Tugu Mulyo itu kami melakukan pengawasan. Pengawasan. Jadi kita kan ada mereka pakai timbangan cak ini Pak. Ya, timbangan ini namanya timbangan pegas. Iya. Nah, jadi kita datangi, jadi kita awasi, kita uji. Iya. Kita uji di timbangan dia. Jadi kita naik ke Pak. Ini kan sekilo. Alat standar itu, nama alat standarnya AT, alat standar kelas M2. Kita naik ke di sini. Di timbangan ini. Ternyata penunjukannya cuma 900 gram. Oh, 900 gram. 900 gram harus sekilo. Kilo itu 100 gram. Iya. Nah, ternyata di penunjukan di sini tidak tepat satu. Tidak disangka satu. Di 900 gram. Harusnya itu. Iya. Jadi dia ini nimbang itu lah bertahun-tahun. Bertahun-tahun gula ini timbang gula. Nah, gula itu Pak dia nimbang sekilo tuh lah di sini. Sekilo. Ya kalau kita uji dengan yang ini sekilo, jadi sekilo 100 gram. Jadi 110 gram dia. 110 gram. Jadi ini berarti penjualnya rugi. Penjual rugi. Aku lupa namanya itu Pak Haji. Jadi kau ngomong dengan Pak Haji, kamu nih kalau selama ini lebih kamu tuh. Jadi istilahnya gula tuh lebih dia nyual lebih. Harusnya nyualnya sekilo. Karena timbangannya tadi tidak bagus atau itu, jadi tertimbangnya 110 gram. Setelah kita uji dengan alat standar ini tadi. Bukan 110, 1100 gram. Kalau bahasa kerennya ini. Jadi jago Pak Haji, kamu tuh nimbang kamu ini kelebihan Pak Haji.
Pertama dia kan terkesal, bahasa Inggris lagi ini. Terkesal dia. Ujinya kan? Ujinya. Terkesal. Jadi ya ngomongkan dengan Pak Haji itu memang selama ini nimbangnya inilah alat nimbang iya. Jadi Pak Haji itu selama ini rugi Pak, kamu tuh ngelebihi berarti ini nunjuk ke ke pembeli. Iya. Ya tapi Pak Haji tadi legowo. Sudah aku kekat ke sedekah. Iya. Ya kalau saya sedekah ya mungkin jadi pahala bagi dia kan. Nah jadi balik ke tadi ke penjaminan tadi. Kita kan berarti kita ini tidak menjamin sebelah pihak itu nah. Iya. Jadi menjamin si pelaku usaha, menjamin si konsumen. Iya. Itu tuh tadi Pak Haji tadi rugi. Iya. Nah itu kan. Iya. Jadi selama ini konsumen diuntung kan? Iya. Gitu, kan? Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran banyak bagi pelaku usaha ataupun pedagang juga ini wajib untuk alat ukur ataupun alat timbang ini kita tera untuk memastikan tadi supaya pedagang juga tidak rugi kan, bukan hanya konsumen baik. Iya benar. Contoh Pak Haji tadi rugi dia Pak. Jadi untuk pedagang ya jangan takut lah kamu nela ke kami, itu karena belum tentu. Mungkin baik kejadiannya Pak Haji tadi ada di kamu kejadiannya kira-kira itu. Iya, oke. Sakit pacak kita pahami kalau cek itu. Iya. Jadi, ya oke. Pak Jaka, banyak ini yang banyak kita ketahui untuk hari ini banyak sekali ini sebenarnya. Ya. Nah ini tadi Pak Jaka yang nak sikot lagi nak kami tanyakan kan kita biasanya untuk menguji timbangan yang ada di masyarakat yang untuk jual beli itu tuh. Nah, biasanya Pak Jaka tuh bawa alat-alat yang namanya alat standar yang tadi. Nah untuk alat standar Pak Jaka yang gunakan, Pak Mendy gunakan, Cak Bejana segala macam ini apakah diuji juga ini? Apa memang punya dewek bayar di sini ini nih? Oh, cukup. Ya, alat standar kita ini memang tahun sekali Pak Hendra kita bawa ke Bandung. Oh ini ke Direktorat Meteorologi Bandung. Direktorat Meteorologi Bandung. Ini tuh diuji juga. Direktorat. Diuji. Jana ini kan kita bawa juga ke Bandung, kita uji di sana. Kita kalibrasi istilahnya namanya. Jadi itu tetap kita kalibrasi juga setiap tahun ini. Iya. Jadi bukan alat yang ada di masyarakat Pak yang kita uji. Jadi alat untuk kita menguji ini diuji juga. Iya, kita uji juga setahun sekali. Jadi nambahin dikit ya Pak Hendra. Alat kita ini selain untuk uji masyarakat, untuk uji masyarakat, alat kita ini juga diuji oleh di pucuk kita, tingkatan pucuk kita, itulah Direktorat Meteorologi. Direktorat Meteorologi itu uji alat kita nih setahun sekali kita bawa ke sana. Istilah kita bukan tera Pak, kalau di Direktorat itu. Kalau kita ke pelaku usaha atau ini kan namanya tera. Tera itu pemubuhan kan, pembuatan tera. Kita alat standar kita yang bawa kita uji itu namanya kalibrasi atau verifikasi gitu ke Bandung, kita bawa ke Direktorat Bandung. Terus tahun sekali penera itu bawa ini ke sana. Karena pusatnya ini di Bandung ya. Pusat di Bandung. Bandung juga Pak, kalau kamu nak tahu Bandung juga alat standar dia itu, alat standar Bandung itu diuji lagi Pak itu Pak. Jadi setiap tahun ini. Iya, ini setiap tahun kita uji ke Bandung. Yang alat di Bandung tadi. Ya untuk mengujinya tadi. Untuk mengujinya diuji juga. Tahu nggak kamu diuji di mana? Di mana? Bukan di Pemulutan. Kira tadi pajak di Layo ini lah. Bukan. Di mana? Di Prancis sana Pak. Oh jauh. Berarti itu namanya bahasa kami ketelusur. Jadi alat itu tertelusur. Nah, dari tingkatan paling tinggi ke kita. Nah, ke kita itu. Ya, kita uji juga alat ini. Kita verifikasi dulu sebelum ke pasar. Artinya masyarakat jangan ragu lagi dengan Dinas Perdagangan khususnya di kemeteorologian ini, alat-alat yang digunakan untuk menguji ataupun juga menera alat-alat yang Bapak Ibu gunakan untuk berdagang itu tuh alat untuk mengujinya itu sudah berstandarisasi. Iya Pak, alhamdulillah. Ini setiap tahun juga kita uji. Jadi kita bawa ke Bandung sana untuk disertifikasi lagi ini. Kalau kita verifikasi ke Bandung, kita tidak pacak melakukan pelayanan tera Pak. Karena kita tidak tertelusur barang kita nih. Benar tapi tidak.
kalau kita salah, mana kita nak nguji punya masyarakat? Benar. Salah juga kita. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa alat-alat standar ini yang digunakan untuk menera ini sudah teruji atau sertifikasinya. Setiap tahun itu diuji juga di sana. Ini menjawab juga nih pertanyaan masyarakat tentunya Kalau cak ragu tanya bilang Pak Mus. Tahu Pak Mus ya tahu. Kawan kita itu yo. Iya. Sayangnya Pak Mus hari ini tidak pacak kita tampil gitu sini ya. Kaget kapan-kapan jauh. Jadi kalau masyarakat ketemu kami lagi Pak Jaka sama Pak Medi lagi nera itu, oke. Yang lain ada namanya Pak Mus, ada juga namanya Rosiana Nanas tadi ya. Oh iya belagak itu. Belagak Alah tubuh. Iya. Ayo. Besar tinggi ganteng yo. Alhamdulillah berarti tidak salah pilih Om di Kabupaten Oki ini. Oke Pak Jaka. Sayang sekali ini Mas tambah menarik caknya. Yang banyak lagi yang kami tanya-tanya ke sini nih. Jadi maksudnya apa? Udah Tapi sayangnya Pak Jaka kita ini dibatasi durasi. Lagi ada tanya Pak. Sayang sekali. Tapi kakek pasti di lain kesempatan kakek kami undang lagi. Nah ini untuk penutup kita Pak Jaka. Ya, Pak Medi. Ya. Untuk penutup kita hari ini Pak Jaka, Pak Medi boleh harapan kita untuk masyarakat apa nih misalnya untuk kemeteorologian ini baik itu untuk pedagang ataupun juga untuk konsumen ini apa yang bisa Pak Medi atau Pak Jaka sampaikan ke masyarakat penonton kita khususnya yang hari ini. Oke. Rangkum ya Pak gitu ya. Rangkum dari kita panjang-panjang cerita yang tadi. Iya. Saran aku dengan pelaku usaha yang punya timbangan baik di pasar maupun di PPU, tapi terutama di pasar ini, tidak usah ragu kamu kalau kami datang. Kalau kami datang tidak usah kamu takut. Kami cuma nak nguji, nak pastikan baik. Memastikan bahwa tepat tak kamu, rugi tak kamu berjualan nih, rugi tak masyarakat nih, itu atas pungkuran itu, hasil itu. Pokoknya tidak usah bahasa Inggris lagi nih, tidak usah bingsal kamu dengan kami. Dengan petugas yang datang di pasar. Padahal kan biasanya kalau di pasar itu ada yang takut Pak. Iya, ada yang pernah takut, nyingit tuh. Nyingit ketimbangannya. Bahasa apa nyingit gitu. Nah, itu. Jadi intinya minta tolong dengan masyarakat dan pelaku usaha yang punya timbangan. Timo kami kalau kami datang tuh. Kalau pacak, Pak, tolong Pak, saya ke Pak. Biarlah kami lamu-lamu di pasar, Pak. Asal terjamin timbangan ke pelaku usaha itu. Lagian pula kan kita kan tidak lagi Pak mau ngetebusi. Nah intinya kan. Intinya jadi jangan takutlah pelaku usaha untuk melakukan tera ulang. Itu tuh untuk menjamin pelaku usaha juga. Selain menjamin konsumen kan. Jadi kami juga siap kami juga siap kalau misalnya pedagang itu bawa ke kantor. Nah jadi intinya yang misalnya tidak bisa kita layani di pasar misalnya tidak cukup waktunya bisa dilayani. Bawalah ke kantor kita biar kita baca 3M. Masyarakat meteorologi. Nah itu Pak. Dan sepuluh kita ini ada prioritas. Ada tujuan yang nak kita capai. Setelah tujuan kita capai tadi, kita baca muat pasar tertib ukur. Nah itu. Jadi kami ini berkowal-kowal di pasar itu mencari itulah pasar tertib ukur biar konsumen dan pelaku usaha dan masyarakat terjamin atas hasil pengukuran. Jadi kami juga dapat yang namanya pasar tertib ukur. Itu. Jadi masyarakat ini yang pedagang ini. Panjangnya cerita nih. Jadi yang pedagang ini tadi kalau kita ke pasar, kalau kita lagi kunjungan ke pasar, Pak Jaka sama itu Pak Medi lagi kunjungan ke pasar, ini supaya untuk memastikan timbangan. Timbangan. Jadi jangan ragu-ragu, jangan bersingit anehnya tadi. Bahasa Inggris lagi tadi. Bersingitan. Ya itu untuk pedagang atau pelaku usaha. Nah, apa ini yang bisa kita sampaikan untuk masyarakat konsumen? Cak mana ini? Apa yang bisa
sampaikan. Iya, kalau konsumen tadi itu Pak, konsumen itu harus cerdas. Harus cerdas dalam artian sebelum bertransaksi jingak dulu. Ada nggak tanda teranya? Pasti tanda teranya ada. Iya, jingak dulu ya, bahasa Indonesia tadi Iya. jingak. Dan Itu masih berlaku apa tidak? masih berlaku beda. Dan tuh jingak dulu juga penunjukannya, nol nggak? Kalau di SPBU tuh mulai dari nol. Nah itu kalau di timbangan tuh jingak ada ininya, angkonya mulai dari nol nggak? Iya. Nah kalau misalnya pedagang tidak menunjukkan apa nol itu, itu usah dibeli. Lain banyak pedagang lain. Kira-kira itu Iya. Pak. Jadi harapannya untuk masyarakat konsumen ini harus cerdas tadi ya. Iya. Harus cerdas memastikan bahwa alat ukur atau alat timbang yang digunakan itu tuh sudah benar-benar ditera ataupun dijamin oleh Dinas Perdagangan. Oke, jadi untuk pedagangnya situ, untuk konsumennya situ, mungkin kita Pak Medik apa yang pajak disampaikan untuk masyarakat selain apa yang telah disampaikan oleh Pak Jaka tadi? Nambahin? Ya kurang lebih sama lah Cak yang sampai ke Pak Jaka tadi sebenarnya. Karena kan memang lagi sampai ke Pak Jaka kalau Habis, soalnya aku kalau kacus. di bawah dia kalau. Ya udah ganti lagi disampaikan kira sama-sama baik gitu. Iya. Oke. Jadi kita akhiri dulu Pak Jaka Ya, boleh. Boleh kita simpulkan yang pasti yang pertama tadi meteorologi itu adalah ilmu dalam ukur mengukur ya. Iya, benar. Ukuran, timbangan, takaran ini untuk memastikan bahwa alat-alat ukur, alat-alat timbang dan takar yang kita gunakan untuk berdagang itu tuh sudah sesuai peruntukannya, Ya. sesuai dengan ketepatan pengukurannya. Nah ini dijamin ataupun juga sudah ditera tadi, tera atau ditera ulang. Ini yang kemudian yang kedua untuk masyarakat para pedagang, pelaku usaha, ini jangan ragu-ragu untuk memastikan ataupun menerakan di sini, ya. Di sini baik itu datang langsung ke sini atau mungkin bisa Pak Jaka yang kunjungan ke tempatnya, yaitu sama. Tapi bukan aku ya neranya. Oh iya, Pak Pedi ya. Pak Pedi ya. Dan ini apa namanya gratis ya? Gratis Pak, Gratis. Nah, sebagaimana nih boleh dijenguk di sini. Jadi seluruh layanan-layanan yang ada di Dinas Perdagangan ini khususnya tera-tera dan tera ulang ini gratis kalau tidak dipungut biaya. Nah, ini untuk pedagang ataupun pelaku usaha yang tadinya di SPBU itu jangan ragu lagi. Kalau misalnya ada ngerasa ada yang kekurang, ada curang segala macam, ini kita bisa juga lapor ke sini ya. Iya, bisa. Lapor juga, bisa masuk ke kotak saran kita. Atau mungkin juga hubungi di antara salah satu ini, bisa laporkan misalnya ada tempat timbangan sianu, catnya agak curang gitu, boleh dilaporkan juga ke sini. Dan untuk masyarakat ini juga harus cerdas sebelum berbelanja itu pastikan dulu timbangannya. Timbangan itu sudah ditera, arti kalau sudah tera itu sudah dijamin ketepatan pengukurannya. Oke, kira-kira itulah Pak Jaka. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, memberikan informasi ini sangat mengedukasi sekali untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan juga setelah ini masyarakat tahu apa itu meteorologi dan masyarakat juga melek meteorologi tadi. Iya. Jadi kita akhiri dulu hari ini, mungkin insya Allah lain kali kita undang lagi. Banyak juga yang nak kami gali lagi, banyak juga yang nak kami tanya-tanya lagi tentang informasi tentang meteorologi ini. Sayangnya hari ini karena dibatasi durasi, kita tutup dulu. Terima kasih kehadirannya dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.